Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-qail fi kitabillah wa ma arsalnaka illa kaffatan lil alamin. Ashab al-fadilah yang sangat kami hormati, yang sangat kami takdiri, keluarga besar SMK Negeri 1 Panji, Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh jajarannya, para Dewan Guru, Ketua Panitia Pelaksana Maulid Nabi beserta seluruh jajarannya, organisasi siswa dan seluruh para siswa-siswi SMK Negeri 1 Panji dan para hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi hari ini kita diberi nikmat sehat walafiat, bisa hadir bersama. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalatu wassalam daimain mutalazimain. Dan marilah kita senantiasa memanjatkan salawat kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rahman, Nabi Syafaat, Nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Maulid Nabi yang diselenggarakan. Kenapa di setiap bulan Maulid semua mengadakan Maulid? Di sekolah mengadakan Maulid Nabi, di rumah, di kantor pemerintah, di masjid, di musola mengadakan Maulid Nabi. Apa dasar mengadakan Maulid Nabi? Firman Allah di dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita diperintah untuk bergembira atas anugerahnya Allah. Kita dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana bentuk acara Maulid Nabi? Acara yastaftihuna bil Quran, yang dimulai awal acara dengan membaca Al-Quran. Wa yaftatimunahu, akhir acara juga membaca Al-Quran, membaca sebagian ayat Al-Quran. Wa yajtami'una tahlil wa tauhid, membaca tahlil, tahmid, membaca sholawat kepada Nabi, dan membaca sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi 20 tahun yang lampau. Kalau dulu mengadakan maulid, saya masih kecil, 20-25 tahun yang lalu, biasanya kalau membaca Barzanji, Hadrah, itu dibaca semua biasa. Gantian yang baca dari Ya Rabbi Salli ala Muhammad, baca sejarah Al-Hadisul Awal sampai ke belakang. Jadi dulu kalau baca Maulid Nabi, baca Barzanji aja, Hadrah, itu 2-3 jam baru selesai. Lain ceramahnya, itu dulu. Kalau sekarang jangan coba-coba. Maulid Nabi sampai 3 jam baca Barzanji, insya Allah tinggal hadrahnya, yang hadir bubar. Nah, kenapa kalau Maulid Nabi kok semarak? Kayak sekarang ada buah-buahan, alhamdulillah kreatif siswa-siswi SMK 1 Panji. Ada buah-buahan cukup banyak, masya Allah, saya tidak nyangka. Dan lagi penempatan cukup bagus. Gimana Pak Habib? Cukup tinggi. Jadi kalau pendek saya lewatkan tagai dia. Dan kenapa kalau Maulid Nabi kok harus seperti ini? Namanya wujud kebahagiaan merayakan lahirnya Nabi. Itu yang benar. Masa Maulid Nabi yang diperingati hari kelahirannya Nabi kalah sama ulang tahunnya Gambia? Dan kalau bikin ulang tahun, kuenya kan enak-enak. Kue kadang mau bawa takut hancur di tempo. Nyampe ke rumah dikasih coklat, makanan enak, peringatan hari lahirnya sampian. Masa kalau Maulid Nabi tak ada apa kan, tak ada. Kalau sekarang alhamdulillah banyak, buah banyak. Saya bingung mau makan apa. Ada apel tapi tidak ada pisaunya, lagi jual bisnis. Tak bercanda. Nah, kenapa kok merayakan Maulid Nabi?
Apa tujuannya maulid Nabi? Yuk maulid Nabi kita jadikan muhasabah. Kita jadikan introspeksi diri kita. Kita siapa tanpa Nabi. Kalau kita mau mengintrospeksi diri kita, yuk kita ngaji pelan-pelan. Kita ini apa yang mau kita banggakan hidup di alam dunia selain menjadi umatnya. Nabi Muhammad dikatakan ahsanan nas. Apa ahsanan nas? Sebaik-baik manusia. Apanya yang baik dari Nabi? Kholqon wa khuluqan. Bentuk tubuh manusia di dunia tidak ada yang seindah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikatakan anta syamsun, kalau pak siang ibarat matahari, anta badrun, kalau malam bulan purnama. Tadi juga disyairkan wa ajmalu min kalam taraqatu ain. Bagaimana Nabi Muhammad, tidak ada kata-kata yang bisa melukiskan bagaimana indahnya Nabi. Kadang-kadang yang lebay apalagi murid-murid SMK, waduh ganteng sedikit, dikit-dikit update status. Mau ke acara ngambil HP ceprek, orang ganteng lagi di pengajian bro. Kehujanan update status, ngambil HP secara langsung, apes banget bro. Orang ganteng kehujanan, kata lapor gelah. Apa yang mau kita banggakan? Apalagi adik-adik badegi, dikit-dikit update status, mandi update status, lagi mandi, dandan update status, lagi dandan. Kalau jelek abaikan. Jangan kita membanggakan diri manusia atau waktu. Jadi kalau kayak anak-anak saya ini masih umur 17, 20 tahun sampai 30 tahun tidak dandan, kalau senyum pasti mempesona. Bibirnya manis semanis kurma. Kenapa? Masih muda. Coba umur 80 tahun senyum, insya Allah pada narga. Jadi kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, ketambahan wajah Nabi Muhammad, apa yang ada pada Nabi semuanya mengandung keberkahan. Kita jangan sampai ke wajahnya Nabi, ludah Nabi. Dalam hadis-hadis yang sahih dijelaskan, Nabi tidak pernah meludah, ludahnya jatuh ke tanah kecuali para sahabat mengambil ludah Nabi. Tidak pernah Nabi mengatakan, kalau ludah saya dipegang kamu big aja, tidak pernah mengatakan. Kenapa sebabnya? Karena ludah Nabi. Kalau ludahnya sapi, ada sahabat namanya sahabat Qatadah. Qatadah ini ketika perang itu wajahnya matanya terkena pedang, terkena anak panah. Datang kepada Nabi, Qatadah menyampaikan, ya Rasulullah, mata saya wahai Nabi. Apa kata Nabi? Isbir, kamu sabar Qatadah, walakal jannah. Kalau kamu sabar, surga. Apa kata Qatadah? Kalau tunggu surga kapan Nabi? Saya ini masih ganteng, masih muda Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Meludahi wajahnya Qatadah, matanya Qatadah. Karena ludah Nabi, matanya lebih bagus dari sebelumnya, dan seumur hidup Qatadah tidak pernah sakit mata. Kenapa? Karena ludahnya Nabi. Kalau ludahnya Zambia, jadi mulai besok anak SMK 1 Panji kalau sakit mata, coba minta ludahi sama temannya, insya Allah itu muka tarak. Rambut Nabi dijelaskan dalam hadis-hadis, rambut di dunia ini yang paling indah rambut. Bagaimana bentuknya? Macam-macam. Ada yang bagaimana tidak, kalau dikatakan lurus tidak lurus, keriting tidak keriting, indah rambut. Walaupun tidak dipandikan, tidak terkena air bertahun-tahun, rambut Nabi tetap indah. Rambutnya Nabi, bukan rambutnya Zambia. Coba SMK siswa-siswi, coba jangan lama-lama, 1 minggu saja coba, tidak usah disampo rambutnya, coba insya Allah. Wah, paling kali bunda malu ke
singkat saja, tapi keindahan Nabi, ketampanan Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala tidak pernah muji Nabi karena wajah yang tampan. Allah Ta'ala tidak pernah muji karena tubuh yang indah. Apa yang Allah Ta'ala puji dari Nabi, wa innaka la'ala khulqin adzim, karena perilaku Nabi Muhammad. Manusia di dunia ini walaupun mempunyai wajah yang tampan, walaupun mempunyai wajah yang indah, tanpa perilaku yang baik maka tidak ada arti. Saya kasih contoh, kain. Tahu kain kan, macam-macam kain, ada kain ini, ada kain itu. Kain itu yang paling bagus, kain yang apa? Yang digunakan dalam kebagusan, kain jadi bagus. Contoh kain yang paling jelek. Kain apa kain yang paling jelek? Kain kapan itu kain yang paling jelek. Tapi ketika ditempatkan dalam tempat yang baik akan jadi baik. Contoh, buat apa kain kafan beb? Buat bendera merah putih. Walaupun kain kafan buat bendera merah putih, 17 Agustus dikibarkan bendera, semua orang hormat. Kepada apa? Kepada merah putih. Apakah hormat kepada kainnya? Karena memang penempatannya yang bagus. Ya sudah, antri hormat kepada bendera merah putih, walaupun kainnya kain yang bagus. Cari kain yang paling bagus, cari kain sutra sih. Tapi maaf, walaupun kain sutra tapi ditempatkan pada tempat yang tidak baik, jadi tidak ada artinya. Apa? Buat celana dalam. Biar ada celana dalam 17 terus kibarkan. Ada yang kibarkan. Marilah kita hormat kepada bendera sempak, dan tidak. Jadi manusia yang baik tergantung perilaku yang baik. Apa perilaku yang paling baik Nabi dari segala kita? Harus bersalaman. Apa tujuannya? Menjadikan akhlak yang baik. Saya kasih contoh. Adik-adik ini kalau hari raya berkunjung ke rumahnya bibi, ke rumahnya paman, biasanya kalau habis salaman kan dikasih uang kadang-kadang ya. Tujuannya apa? Memberikan contoh yang baik. Ini salaman, kamu siapa? Saya bibi, saya pamannya ya. Oh iya, habis salaman kalau masih kecil dikasih uang. Memberikan apa? Memberikan tauladan contoh yang baik. Ini paman ya, ini bibi ya, ini kakek ya, ini nenek ya. Jadi ketika ketemu di jalan, nggak usah tanya lagi, langsung nyapa. Mau kemana nek? Mau kemana paman dan lain sebagainya. Kalau kecil diajari bisa, tapi kalau besar tidak bisa. Memarah sampian-sampian ini tidak bisa. Saya itu punya santri tidak banyak, kurang lebih 40 orang, besar-besar kayak adik-adik ini sudah saya. Alhamdulillah. Kalau saya datang nggak ada yang salaman. Saya panggil, di sini. Iya beb. Ayo salaman dulu. Beb lagi tidak mood beb. Oke. Akhirnya saya kasih uang, saya pancing. Tidak banyak, 20.000 satu orang. Cuma saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tidak tiap hari. Alhamdulillah. Saya kasih uang lebay. Uang apa? Tahu usah banyak bicara. Buat jimat siap. Satu hari saya. Keesokan harinya berhenti lagi. Saya panggil, dong situ. Iya beb. Kok sudah berhenti salaman? Beb, uangnya yang dibuat jimat saya berikan sosis kemana? Akhlak itu yang paling baik. Akhlaknya Nabi jangan ditanya. Apa yang ada pada diri Nabi, ibadah Nabi jangan ditanya. Manusia di dunia ini yang tidak punya dosa Nabi Muhammad. Manusia yang pasti masuk surga Nabi Muhammad. Tapi ibadah paling baik ibadahnya Nabi Muhammad. Sholatnya Nabi jangan ditanya. Awal sholat di awal waktu Nabi Muhammad. Makanya siswa-siswi SMK Negeri 1 Panji, yuk sholat berjamaah kita laksanakan. Apalagi masjidnya sudah cukup besar. Alhamdulillah siswanya, iya masjid di sini sudah cukup besar. Siswanya 2.000 lebih. Saya yakin kalau berjamaah tidak cukup mas. Karena kalau yang namanya sholat ibadah yang paling malas. Saya coba di rumah saya sendiri. Saya rumah yang lama. Sebelum saya bangun rumah, saya bangun masjid dulu, bangun musola dulu. Untuk apa, Beb?
persiapan sholat berjamaah. Alhamdulillah. Kalau duhur sama asar, tidak pernah ada makmumnya. Saya kadang bingung, ya apa orang suruh sholat kok males. Akhirnya saya anak-anak muda, kayak adik-adik ini saya panggil semua. Ayo dek, ke rumah saya dek, siap dek. Apa dek? Musola ramaikan kalau duhur, siap dek. Tapi ada syaratnya dek. Apa? Pasang wifi dek, oke. Saya turuti kalau untuk sholat 5 waktu supaya ramai. Alhamdulillah, saya pasang wifi, ramai lah. Ada yang main game, boleh TikTok. Allahu Akbar. Sholat paling malas 1 bulan saya dapat. Tak tahu kalau di SMK Negeri 1 Panji masjid boleh saya TikTok ke Banjar. Ibadah Nabi Muhammad. Nah, bagaimana kita sebagai umat Nabi? Yuk kita ibadah seperti ibadah Nabi, kita sholat seperti sholat Nabi. Apa wujud kecintaan kepada Nabi? Memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat apa yang dibaca? Sholawat banyak macam. Ada sholawat nariyah, ada sholawat fatih, ada sholawat tibbil qulub dan lain sebagainya. Tujuannya baca sholawat apa? Yang pertama untuk menenangkan hati. Orang kalau ingin hatinya tenang, kalau ingin hatinya tentram, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali baca sholawat? 1 kali baca sholawat pahalanya 10. Makanya sholawat adalah ibadah yang paling baik. Yang kedua, wa tuqda bihil hawaij. Dengan membaca sholawat, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala hajat dan keinginan. Nah sekarang ini kenapa katanya kalau berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Ketika kau meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Nah pertanyaannya, kenapa kalau saya berdoa kok tidak diterima? Ada 2 hal. Apa? Yang pertama, dulu dosa. Orang ketika banyak dosa, maka sulit doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebelum berdoa meminta ampun kepada Allah, Allahumma ighfir warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Dan yang kedua, apa penghalang doa tidak diterima oleh Allah? Tidak adanya wasilah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau orang sekarang, tidak ada orang sakti sekarang, tidak. Wala mau jadi apa, tidak ada. Beda dengan orang dulu. Kenapa Beb? Orang dulu kok hebat-hebat Beb, punya kerisnya mujarab Beb. Itu bukan kerisnya yang sakti. Apa? Orang yang ahli ibadah. Jadi tidak ada orang sakti, keris sakti tidak ada. Jadi kenapa jadi hebat Beb? Bukan kerisnya yang hebat, yang punya keris ahli ibadah, ahli zikir, ahli sholawat. Jadi ikut mani seperti pahlawan nasional Situbondo Ki As'ad. Kok hebat Ki As'ad, masa iya songkok dilempar jadi bom. Bisa saja bukan songkoknya Ki As'ad yang sakti. Apa? Ki As'adnya ahli ibadah. Makanya kalau orang ahli ibadah, doanya dikabul oleh Allah. Ada hujan, kalau dulu tidak ada, dulu pawang hujan itu tidak ada. Tidak ada istilahnya menghambat hujan, tidak ada. Yang ada apa? Minda. Ada hujan datang, ngangkat tangan, baca sholawat, ya Allah bijahi Rasulillah, ya Allah hujan pindahkan ya Allah. Kalau dulu pindah beneran. Kenapa? Yang baca ahli ibadah, ahli sholawat, jadi mujarab doa. Kalau saya tidak bisa. Kemarin saya undang mau pidato, hujan deras, dibisik-bisik sama panitia, Beb, tolong Beb, hujan pindahkan Beb. Langsung saya bacakan doa. Sholawat saya baca 70 yes. Sholawat nariyah, sholawat fatih, sholawat ibrahimi saya baca. Langsung saya angkat tangan, ya Allah hujan pindahkan ya Allah. Alhamdulillah banjir. Pertanyaannya, apakah sholawatnya yang tidak diterima? Bukan, yang baca bukan ahli ibadah. Nah, kita sebagai umat Nabi berbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan barokah syafaat Nabi Muhammad,
berkat maulid Nabi SMK Negeri 1 Panji, mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjalani apa yang dijalani oleh Nabi Muhammad. Ibadah kita seperti ibadah Nabi, perilaku kita seperti perilaku Nabi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah, rizqan halalan thayyiban mubarakah bijahi Rasulullah SAW. Mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf setiap kata yang kurang berkenan, kalimat yang benar datang dari Allah, dan kalimat yang salah datang dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.